Tulang layu. Hati Ke Tiangxuan terangkat. Sukses besar. Nama bagus. Semangat bagus. Tapi Qin Yichen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ini lebih dari satu pencapaian. Suatu hari aku akan memotong dunia dengan pedang. Bahkan Kaisar Iblis tidak akan berubah menjadi tulang kering. Begitu dia mengatakan ini, dia berani dan berani. Menyebabkan murid iblis darah jahat perlahan-lahan terbuka. Dan cahaya darah tercermin pada wajah berukir Qin Yichen seperti pedang. Membuat Ke Tiangxuan merasa ganas dan kejam. Dia, yang sekuat leluhur kedua Kaisar Ke, tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar di bawah senyuman ini. Meskipun Ke Tiangxuan tahu bahwa Qin Yichen menghormatinya dan tidak memiliki permusuhan. Tapi Tiangxuan Ke dikejutkan oleh roh ini. Suatu hari, bahkan jika itu adalah Kaisar Iblis, itu tidak lebih dari tulang mati. Pada saat ini, Ke Tiangxuan memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, yaitu, jika ada yang menjadi musuh Jenderal Pedang Sihir ini, maka dia akan dapat mempelajari apa yang benar-benar kekuatan pedang yang kejam. Dengan pisau ajaib di tangan, saya harus mengakui bahwa Wan Bondrai adalah tentara Tao yang sangat tirani. Bagaimanapun, itu disempurnakan oleh Kaisar Bon. Bahkan jika bukan karena Jintu membesarkan dewa bawaan seperti Feng Tianxing, Jintu masih akan sulit untuk menekan Wan. Tulang layu. Untungnya, meskipun Qin Yichen adalah dewa bawaan, kata untuk dewa hanyalah semacam nama yang menakjubkan untuk orang kuat yang lahir dari dunia. Tubuh bawaan Qin Yichen tidak dianggap dewa, kecuali darah Heze, tidak ada dewa atau iblis baginya. Dan bahkan dengan darah Heze, tulang tidak akan mengguncang dia lagi pula. Klan Heze, itu cukup untuk mengingat klan Kaisar Yang. Ketika mendesak tulang, sulit untuk mengatakan siapa yang menekan mereka. Dalam sekejap, Qin Yichen memegang Jintu dan 10.000 tulang di tangannya. Cahaya ilahi dan kekuatan magis terjalin, merefleksikan pipi kiri dan kanannya, membuatnya bergidik seperti bayangan suci di satu sisi dan dewa iblis di sisi lain. Dewa dan iblis saling terkait, tetapi cahaya pedang tampak luar biasa dan kuat pada saat itu. Selain itu, dengan bantuan dua tetua umat manusia, Ke Tiangxuan telah memperbaiki kepala dan lengan Kaisar Iblis, dan merek Kaisar Iblis hitam telah dimusnahkan sedikit, tetapi kekuatan sihir tetap ada. Dengan cara ini, setidaknya kepala dan lengan sihir Kaisar Iblis tidak akan bisa memakan Qin Yichen lagi. Bagaimanapun, kepala dan lengan sihir berbeda dari pisau sihir, dan kekuatan yang dikandungnya sangat mengerikan. Bunuh Qin Yichen. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Ke Tiangxuan ingin melihat apa yang dimaksud Qin Yichen. Jika kepala dan lengan Kaisar Iblis diambil sekarang, itu akan setara dengan dua kepercayaan utama. Tetapi dengan tingkat pemurnian saat ini, itu tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan terkuat. Dan jika dia tetap tinggal, Ke Tiangxuan akan terus menyempurnakan dan menggali kekuatan kepala Kaisar Iblis secara ekstrim. Qin Yichen memikirkannya, dan memutuskan untuk mengambilnya. Bagaimanapun, karena dia akan pergi ke Tianpeng Pass untuk membantu, dia telah memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk melawan pengadilan surgawi. Semakin banyak sarana, semakin sengsara pengadilan surgawi bisa dihantam. Merancang. Dalam garis ini, hanya Putri Wenxing dari klan Kaisar Ke yang mengikuti Qin Yichen, dan kekuatan yang dipimpin oleh Qin Yichen benar-benar tidak banyak. Dia adalah orang yang mengalami Heze Zudi bersama. Dengan tambahan penjaga manusia, Ke Tiangxuan memberi Qin Yichen keseluruhan, dan totalnya hanya 50.000. 50.000 orang. Meskipun kekuatan tempurnya adalah elit dari elit, jumlahnya terlalu kecil. Sebelum mencapai celah Tianpeng, Ke Tiangxuan merasa sulit bagi seorang wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Demikian pula, bahkan jika Qin Yichen adalah seorang jenderal, tetapi dengan puluhan ribu kekuatan di bawah komandonya, gelombang seperti apa yang dapat ditimbulkan dalam perjuangan Kaisar Tianxing, kamu harus berhati-hati saat pergi ke Tianpeng Pass. Kamu tidak memiliki banyak tenaga kerja. Jangan bertindak gegabah. Pertama, pastikan keselamatanmu sebelum mencoba melakukan apapun. Meminta Tiangwan dan Tianpengguan memiliki formasi teleportasi. Saat ini, Ke Tiangxuan berdiri di luar formasi teleportasi untuk melihat Qin Yichen pergi. Dan yang dimaksud secara terus terang oleh Ke Tiangxuan adalah, jika Anda dapat membantu, maka Anda harus berkontribusi. Tetapi jika Anda tidak memiliki kesempatan, Anda harus melalui prosesnya. Faktanya, Ke Tiangxuan tidak meremehkan Qin Yichen, tetapi puluhan ribu pembangkit tenaga listrik ada di sini. Tianpeng Pass tidak memiliki petunjuk tentang perjuangan Kaisar, dan bahkan sekarang dia masih khawatir tentang bagaimana memperbaiki moral. Qin Yichen meninggal, tetapi ada kemungkinan besar dia akan kembali tanpa hasil. Khawatir Qin Yichen tidak dapat mengerti, Ke Tiangxuan berkata kepada Putri Wenxing, Wen Qing, kamu harus optimis tentang Tianxing, jangan biarkan dia menjadi impulsif. Bagaimanapun juga, Ke Tiangxuan diam-diam menyampaikan, Wen Qing, Anda dan Tianxing adalah suami dan istri, dan Anda harus menjadi yang terdekat. Anda harus membuatnya mengerti bahwa dia sekarang adalah seorang jenderal. Jangan terburu-buru setiap kali Anda bertemu dengan diri sendiri. Terutama,
Putri Wenxing mengangguk dan berkata bahwa dia telah menuliskannya. Sebenarnya, dia juga ingin memberitahu Qin Yichen, tetapi dia tidak yakin apakah kayu ini akan mendengarkan. Om. Cahaya dari susunan teleportasi berkedip-kedip, dan Qin Yichen memimpin puluhan ribu orang kuat ke Tianpeng Pass. Adapun Tianpeng Pass, tentu saja dia sudah menerima berita dan mengirim seseorang untuk menyambutnya. Orang yang datang juga seorang kenalan, Kun Shao. Saudara Shao Ze, jangan sia-sia. Meskipun Kun Shao bukan kepala penyambut, bagaimanapun juga Qin Yichen adalah seorang jenderal. Karena statusnya yang sederajat, klan Kun Peng juga datang untuk menyambutnya, bernama Peng Xiaoyu. Kun Xiaoyu adalah putra Peng Zetian, dan kekuatannya sangat kejam, dan sikap umumnya sangat mengesankan. Tapi Qin Yichen datang ke Tianpeng Pass untuk pertama kalinya, dan tidak bisa menahan rasa penasaran. Melihat sekeliling, dia melihat celah ini, layak menjadi pasiong dari klan Kun Peng. Hambatan Xiongguan yang tak terhitung jumlahnya seperti Shen Peng yang melebarkan sayapnya, dan bahkan Qin Yichen merasa jika penghalang ini diaktifkan, ia dapat naik ke langit seperti kota Feng Shui dan menaklukkan dunia dengan Xiongguan. Namun, Tianpengguan memiliki puluhan juta orang kuat. Dari segi kemegahannya, jauh lebih besar dari kota Feng Shui, yang kuat di Guanzhong sedalam awan. Hanya saja Qin Yichen tidak punya waktu untuk melihat terlalu banyak, tetapi menemukan senyum Kun Shao dan Peng Xiaoyu. Mengapa tidak ada antusiasme yang dia bayangkan? Melihatnya, senyum Kun Shao tidak asal-asalan, dan hubungan keduanya cukup baik. Namun, klan Kun Peng bukanlah orang bodoh. Melihat Qin Yichen hanya membawa puluhan ribu orang kuat, bisakah kamu masih tidak mengerti arti klan Kaisar Ke? Di mata Shao Zekun, kakak Feng ada di sini hanya sebagai kusin untuk klan Kaisar Ke. Brother Shao, Anda sepertinya tidak menyambut saya? Tidak ada hal seperti itu. Saudara Feng memimpin kerumunan untuk membantu, karena dia sangat disambut. Kun Shao tersenyum. Sambutannya nyata. Dia juga tahu bahwa Qin Yichen tidak bisa disalahkan. Lagi pula, Wen Tiangwan hanya bisa mengambil posisi bertahan sekarang. Namun, dukungan dari klan Dike tidak lebih dari itu. Dapat dikatakan apakah Qin Yichen akan datang, tidak ada bedanya. Jenderal Feng, Anda di sini untuk pertama kalinya. Saya akan membawa Anda berkeliling Guanzhong dulu. Kun Shao bertanggung jawab untuk memimpin, dan kemanapun dia pergi, banyak klan Kun Peng yang kuat memiliki sikap ramah terhadap Qin Yichen. Hanya saja Qin Yichen berjalan jauh, dan hanya merasa bahwa klan Kun Peng yang kuat, dan bahkan berbagai pasukan di bawah komandonya, semuanya sedih dan tidak berdaya ketika mereka melihatnya. Saya mendengar bahwa pertempuran di Tianpeng Pass kehilangan puluhan juta orang. Dan meskipun klan Kun Peng mengklaim dunia luar, itu juga menewaskan hampir puluhan juta orang yang kuat di surga.